Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita menjadi hambanya yang bersyukur dengan hati, dengan membenarkannya, dengan lisan mengucapkan alhamdulillah misalkan, dan dengan perbuatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada umat manusia jalan yang hak, jalan yang terang benderang, yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menetapi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita membacakan Muqarrar Khulafaur Rasyidin. Kita masih membahas tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita membahas akhir-akhir pembahasan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penanggalan Hijriyah. Jika waktu memungkinkan kita selesaikan juga nanti wafatnya Umar bin Khattab. Kita mulai yang pertama tentang penanggalan Hijriyah. Kita baca bismillah At-Ta'rikh Al-Hijri, penanggalan Hijriyah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama kita adalah penanggalan Hijriyah. Musannif menyebutkan, karena Umar radhiyallahu taala anhu ya'i haqiqatal Islam wa tafarrudahu kama ta'allama baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar itu sadar. Umar itu faham. Umar itu mengerti hakikat Islam. Wa tafarrudahu, dan juga keistimewaan dari Islam. Sebagaimana yang dia pelajari di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Apa hakikatnya? Anna lil muslim tamayyuzuhu wa istiqlaluhu. Bahwasanya setiap muslim itu memiliki keistimewaan. Memiliki identitas. Wa istiqlaluhu, dan juga kemerdekaannya yang membedakan antara dia dengan yang lain. Jadi seorang muslim itu beda. Seorang muslim itu harus berbeda dengan yang bukan muslim. Seorang muslim itu punya identitas, punya ciri khas, punya karakteristik, punya kemerdekaan sendiri yang kemudian berbeda dengan yang lain. An ghairihi fi aqidatihi wa fikrihi wa sulukihi. Dalam akidahnya umat Islam itu beda. Dalam pemikirannya umat Islam itu beda. Dalam perilakunya umat Islam itu beda. Dalam akidahnya, akidah Islam beda dengan akidah Kristen. Dalam pemikirannya misalkan, pemikirannya Islam, cara berfikirnya umat Islam beda dengan cara berfikirnya selain Islam. Umat Islam misalkan berfikir untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Sehingga kemudian hidupku, matiku, ibadahku, semuanya hanya diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak ada dalam kamusnya orang non-Islam. Wasulukahu, dan juga perilakunya. Perilaku muslim adalah jujur. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya memerintahkan untuk jujur. Muslim sejati tidak korupsi. Muslim sejati kemudian setia. Muslim sejati itu kemudian berusaha menjalankan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya dalam semua lini kehidupannya. Sehingga dia beda dengan yang lainnya. Baik. Kemudian musannif menyebutkan, intilaqan min hadhil haqiqah arada ayyahtara lil muslimina ta'rikhan yu'arrikhuna bihi ba'da an ra'a daruratat ta'rikh. Berangkat dari hakikat ini bahwa setiap muslim itu memiliki identitas yang berbeda, maka Umar hendak memilihkan bagi kaum muslimin itu penanggalan. Penanggalan yang bisa digunakan untuk menanggalkan, untuk dijadikan sebagai standar penanggalan, setelah melihat bahwa penanggalan itu dzarurah, penting. Bahwasanya penanggalan itu penting. Pada masa sebelumnya kita sampaikan bahwa pada sebelum zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, umat Islam atau orang Arab secara umum pada masa itu belum kenal namanya tahun angka. Ini istilah kami pribadi ya. Jadi umat Islam, bangsa Arab juga pada masa itu belum kenal namanya tahun angka. Maksudnya apa?
Belum kenal namanya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Belum jelas hal seperti itu belum jelas. Kenapa? Karena yang mereka gunakan adalah tahun istilah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir yang pada tahun di mana Rasulullah lahir itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena peristiwa di situ, peristiwa besarnya adalah Abraha datang dengan membawa gajah. Jadi penamaan tahunnya disebut dengan tahun apa? Dengan tahun gajah, bukan tahun Abraha. Bukan tahun Habasyah di mana dia, bukan tahun Yaman di mana dia datang dari Yaman. Tidak dengan demikian. Tapi kemudian dengan gajah yang dia bawa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barangkali karena bagi orang Arab, gajah itu hewan yang langka. Bagi orang Arab, gajah itu hewan yang langka ya. Mungkin karena itu, tahun tersebut kemudian disebut dengan tahun gajah. Karena memang Abraham membawa gajah. Kalau kita perluas pembahasan misalkan, pada zamannya Imam Malik, ketika Imam Malik rahimahullah itu berada di majelisnya, ketika Imam Malik berada di majelisnya, kemudian tiba-tiba muncul gajah di Madinah ya. Imam Malik kita tahu wafat sekitar tahun 180-an ya. Semoga kita tidak keliru. Sekitar tahun 180-an Hijriah ya. Hampir 2 abad 11 setelah hijrah. Pada waktu itu kemudian datang gajah. Orang-orang kemudian pada keluar penasaran. Mirip mungkin seperti dulu sekali, zaman 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika ada pesawat, orang-orang itu pada keluar. Memperhatikan bagaimana kemudian pesawat itu keluar. Imam Malik pada waktu itu kemudian pada majelisnya, kemudian ada gajah yang keluar, ada gajah yang muncul. Ada salah seorang muridnya namanya Yahya bin Yahya, berasal dari Andalus. Dari Spanyol sekarang ya. Belajar kepada Imam Malik. Kemudian ada yang bertanya kepada dia, kenapa engkau tidak keluar? Padahal orang-orang kemudian keluar untuk melihat gajah. Apa jawabannya? Imam Yahya bin Yahya mengatakan, saya datang ke sini ke Madinah untuk belajar, bukan untuk lihat gajah. Jadi ada 2 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagaimana kesungguhan dari Imam Yahya bin Yahya. Yang kedua, gajah bahkan setelah hampir 2 abad dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih dianggap sebagai barang langka, sebagai hewan langka, sehingga gajah termasuk hewan langka ya. Mungkin itu yang menyebabkan kenapa lahirnya Rasulullah SAW disebut sebagai tahun gajah. Wallahu alam. Kemudian wahajatal muslimin al-quswa ilaihi, dan kaum muslimin ternyata itu sangat butuh kepada penanggalan tersebut. Sangat penting. Kenapa? Alasannya lidzabti muamalatihim, untuk kemudian mengukur muamalah mereka, mengukur transaksi mereka, menentukan jual beli mereka. Pada waktu itu ada riwayat menyebutkan bahwa ada surat datang kepada Umar, kalau nggak salah disebut bulan Sya'ban. Umar kemudian bertanya, ini Sya'ban kapan? Sya'ban bulan inikah? Sya'ban tahun inikah? Atau Sya'ban al-am al-fatid, tahun kemarin? Tidak bisa menjelaskan. Karena surat tersebut kemudian tidak bisa dijelaskan. Karena apa? Karena tidak ada tahunnya. Sehingga kemudian Umar karena ini dan yang lainnya insya Allah memandang bahwa memang penting berarti untuk kemudian membuat penanggalan. Lalu kemudian ala ayan bathiqo hadzat ta'rikh, tetapi kemudian penanggalan ini harus bersumber min islamihim, bersumber dari identitas mereka yang Islam, harus bersumber dari Islam mereka. Wa yansajimu ma'a syakhsiyatil muslim al-mutafarridah, dan harus sesuai dengan kepribadian muslim yang istimewa. Taib. Harus kemudian tidak bertentangan dengan kepribadian muslim yang istimewa. Jadi harus bersumber dengan keistimewaannya. Karena itu di sini kita lihat bahwa Umar itu kemudian memiliki ghirah keislaman yang luar biasa ya. Dan dia bangga dengan keislamannya. Sehingga ketika membuat kalender kemudian pola pikirnya itu menunjukkan bahwa Umar itu ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu beda. Penanggalannya itu kemudian sesuai dengan nilai Islam, tidak bertentangan dengan nilai Islam.
Kita lanjutkan. Istasyarul Faruq radhiyallahu taala anhul muslimina liyara ra'yahum haula hadzal amr. Umar Al-Faruq kemudian meminta pendapat kaum muslimin tentang masalah ini. Fara'au ahammiyatahu. Mereka memandang bahwa membuat penanggalan itu penting. Penting sekali. Wa iktarahu iddata iktirahatin minha. Dan kemudian mereka memberikan beberapa usulan untuk menentukan penanggalan yang akan dibuat. Awalan, pendapat yang pertama, iktarhal ba'du ayyu'arrikha bi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam faraddahul Faruq radhiyallahu anhu arda. Usulan pertama satu. Usul bahwa penanggalan itu dimulai dari lahirnya Rasulullah. Jadi usulan pertama, penanggalan dimulai dari lahirnya Rasulullah. Wadzalika li'anal muslima la yartabitu bi maulidi insan. Umar menolak, alasannya karena Muslim itu tidak terkait sama sekali dengan kelahirannya manusia. Tidak ada kaitannya dengan kelahiran. Tidak ada gitu. Baik. Sebagaimana kemudian kita juga tidak membiasakan untuk merayakan kelahiran siapapun gitu ya. Baik. Sebagaimana juga kemudian tidak merayakan kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kana maulidur Rasul, walaupun itu kemudian adalah kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama. Jadi dihitung berdasarkan kapan lahirnya Rasulullah. Yang kedua, iktaraha akhar at-ta'rif bimab'athihi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat kedua mengatakan bahwa penanggalan itu harus dimulai dari kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai nabi. Pendapat pertama lahirnya Rasulullah. Pendapat kedua kapan Rasulullah diutus sebagai nabi. Falam yakbar Umar dzalika ma'a ahammiyati bi'tsatihi Shallallahu Alaihi Wasallam wa bu'di athariha fi hayatil basyariyah. Umar kemudian belum menerima pendapat ini juga. Meskipun Umar tahu bahwa pendapat ini itu penting. Pendapat ini itu kemudian penting mengingat bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW itu sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dan juga pengaruhnya itu luas dalam kehidupan manusia. Karena bisa dikatakan bahwa salah satu nikmat terbesar mereka adalah nikmat diutusnya Rasul. Nikmat diutusnya Nabi dan Rasul. Salah satu nikmat terbesar manusia adalah nikmat diutusnya Rasul. Karena mereka kemudian tahu al-haq. Mereka tahu Islam dengan hal tersebut. Baik, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, amar ra'yul ladzi a'jabal Faruq wa aqada bihi fahuwa ma ra'ahu Ali radhiyallahu anhu. Pendapat yang dikagumi oleh Umar, yang kemudian diambil oleh Umar, yang kemudian disetujui oleh Umar, itu adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Kita lihat ya, apa pendapatnya Ali? Ali kemudian memberikan pendapat bahwa haitsu ra'a ayyakuna at-ta'rikh min yaumin hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraka ardhasyirk. Jadi menurut Ali bahwa kalender itu harus dimulai dari kapan Rasulullah hijrah meninggalkan negeri kesyirikan menuju ke negeri tauhid. Sehingga dihitungnya berdasarkan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'annahu bil hijrah qama lil Islam daulatun takhfaduhu bi taufikillah. Alasannya karena dengan hijrah ini berdirilah negara Islam. Dengan hijrah ini kemudian berdirilah negara Islam. Taib. Di mana kemudian daulah Islam ini kemudian menjaga Islam tersebut. Menjadi sarana untuk menjaga Islam. Menjadi sarana untuk kemudian mengatur kehidupan kaum muslimin dalam urusan akhirat dan juga jelas dalam urusan dunia ya. Karena kemudian Rasulullah mengatur urusan mereka dengan aturan dari Allah dan aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazudu anhu wa tuballighu da'watahu lil alamin. Di mana kemudian daulah ini itu membela Islam. Dan kemudian juga menebarkan dakwah Islam. Menebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Walaqad kana al-hijrah mabda'u ahadin jadid.
Maka bisa dikatakan bahwa hijrah itu adalah dimulainya fase yang baru. Dimulainya tahapan yang baru. Wa intilak ila afakin rohbah. Dan kemudian menjadi titik tolak dari hijrah tersebut agar Islam itu kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia yang begitu luas. Karena hijrah menjadi titik tolak. Setelah hijrah kemudian tersebar. Nanti pada masa Rasulullah mengirimkan utusan ke Kaisar Romawi, ke Kaisar Persia, ke negara yang lain, ke Jazirah Arab dan lain sebagainya, ke Habasyah misalkan. Sehingga dimulainya kapan? Dari Madinah itu tadi. Bada'ahul muslimun lian syurul Islam. Sehingga kaum muslimin kemudian mulai menyebarkan Islam. Wa yaftahu bihil qulub qoblal buldan. Dan membuka hati sebelum membuka negeri. Ini menarik. Bahwa bagi penulis bahwa kaum muslimin pada masa itu membuka hati sebelum membuka negeri. Kaum muslimin datang ke Persia. Hatinya mereka kemudian dibukakan oleh kaum muslimin. Mereka kemudian terperangah, kaget, terkejut dengan nilai-nilai yang diajarkan Islam. Mereka datang ke Syam. Orang Syam senang dengan kedatangan kaum muslimin. Orang Mesir senang dengan kedatangan kaum muslimin. Mereka kehidupannya kemudian menjadi lebih baik. Sebagaimana semua wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin pada waktu itu jauh dan jauh lebih baik keadaannya daripada penguasaan yang sebelumnya. Kemudian Musannif menyebutkan waqad bada'al amal bi ta'rikh al-hijri fi sanati sadisa asyra min al-hijrah. Penggunaan kalender Hijriah ini dimulai pada tahun 16 Hijriah. Dimulai tahun 16 Hijriah. Wa tafaqal muslimuna ala ayyakuna awwala sanah al-hijriyah huwa bidayatu syahril Muharram. Dan kaum muslimin sepakat bahwa awal mula tahun Hijriah itu dimulai pada bulan Muharram. Apakah orang Arab pada waktu sebelum kalender ini mereka sudah kenal bulan-bulan Hijriah itu? Kita katakan sudah. Mereka sudah kenal. Hanya mereka tidak kenal tahun, angka. Bulan mereka sudah kenal. Bulan mereka sudah kenal. Taib. Menurut sebagian peneliti yang membahas tentang kalender Hijriah ini, mereka mengatakan bahwa dengan dipilihnya kalender Hijriah ini, itu menunjukkan bahwa kaum muslimin pada waktu itu sebenarnya tahu kalender Masehi, misalkan. Tapi mereka memilih tidak menggunakannya, karena kalender Masehi sudah digunakan di beberapa peradaban yang lain ya. Dan jangan disangka para sahabat itu orang-orang bodoh, tidak. Mereka itu tahu mana yang perlu diambil, yang kemudian disesuaikan dengan mereka, dan mana yang kemudian perlu ditolak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika hendak mengirimkan surat, pada waktu itu ada yang ngasih usul, wahai Rasulullah, para penguasa itu kalau tidak ada stempelnya, mereka itu tidak mau menerima. Rasulullah dibuat. Rasulullah kemudian membuat. Pada masa Umar radhiyallahu taala anhu, ketika kemudian Umar memandang bahwa butuh namanya kementerian, maka kemudian dibuatlah kementerian itu. Istilahnya diwan. Dan diwan kita tahu banyak terpengaruh dengan Persia. Karena itu orang mengatakan bahwa diwan itu adalah Farisi mu'rab. Bahasa Persia yang kemudian masuk ke dalam bahasa Arab. Mana awalnya, maknanya adalah catatan. Karena kemudian bermula dari catatan yang kemudian berkembang ngurus tentang masalah tertentu. Zaman sekarang penggunaannya diwan itu maknanya adalah kementerian. Departemen ya. Atau departemen. Negara kita dulu pakai istilah departemen. Beberapa tahun terakhir, sekitar 10 tahun terakhir, kemudian mulai menggunakan istilah kementerian ya. Kembali lagi ke sebelumnya. Taib. Kemudian wa ba'd fama ahwajal muslimun al-yauma wa qad hajaru aktsaruhum. Maka betapa kaum muslimin zaman sekarang itu sangat butuh ya. Sangat butuh dengan penanggalan Hijriah. Wa qad hajaru aktsaruhum, dan banyak dari kaum muslimin itu kemudian tidak tahu. Tidak kenal ya. Asing bagi mereka. Atau meninggalkannya ya. Meninggalkannya. Kenapa meninggalkannya? Karena kita tidak tahu ya, tidak bisa memastikan. Ada beberapa sebab mungkin yang bisa menjadi
solusi, bisa menjadi alternatif untuk kira-kira kenapa kaum muslimin seperti itu. Musannif menyebutkan bal jahulat ta'ri al-hijri, bahkan sebagiannya itu kemudian nggak tahu dengan kalender hijriyah. Ada yang memang betul-betul tidak tahu, ada yang kemudian tidak peduli, atau ada yang lain, kita tidak tahu. Ma'ahwajahum ila ayyaudu ila asolatihim. Betapa mereka kemudian sangat butuh untuk kembali kepada keaslian mereka. Betapa mereka kemudian sangat butuh untuk kembali kepada orisinalitas mereka. Karena yang orisinil adalah kalender hijriyah. Fayu'arrihu bitta'ri al-hijri bima yahmiluhu min dzikrayat majidah. Karena ketika kembali dengan kalender hijriyah, maka kemudian mereka menanggalkan sejarah, menanggalkan peristiwa itu kemudian dengan kalender hijriyah. Bima yahmiluhu min dzikrayat majidah. Karena kalender hijriyah tersebut itu membawa kenangan yang indah. Membawa kenangan yang indah. Taib. Kaum muslimin misalkan kemudian peristiwa-peristiwa penting itu kemudian diingat dengan kalender hijriyah. Taib. Diingat dengan bulan-bulan yang kemudian dipakai sebagai bulan hijriyah. Pada masa Rasulullah SAW benar belum dipakai bulan hijriyah, tetapi bulannya itu sudah ketahuan. Rasulullah misalkan Fatu Mekah bulan apa? Ramadan, jelas. Rasulullah SAW hijrah bulan apa? Bulan Muharram kalau tidak salah ya, semoga tidak keliru. Datangnya kapan? Tanggal 1 Hijri. Datangnya kapan? Tahun 1 Hijriyah. Perang ini kapan terjadinya? Perang Uhud tahun berapa? Perang Badar tahun berapa? Jelas. Tanggalnya, bulannya itu kemudian jelas, dan itu semua kemudian dengan kalender hijriyah. Peristiwa-peristiwa penting itu kemudian juga terjadi dengan kalender hijriyah. Baik. Bagaimana kemudian peristiwa perang Nahrawan misalkan, perang terbesar yang terjadi antara umat Islam melawan Persia tahun 21 Hijriyah. Kita ingatnya 21 Hijriyah. Sehingga kalender itu kemudian menjadi wadah untuk mengenang peristiwa penting tersebut. Dan mengenang ini bukan hanya sekedar membesar-besarkan ya, sekedar mengenang kejayaan belaka, lebih dari itu. Itu bagian dari identitas kita ya. Peristiwa tersebut bagian dari identitas kita. Sejarah kita itu identitas kita itu. Siapa kita, masa lalu kita itu bagian dari kita ya. Umat Islam punya identitas. Indonesia misalkan punya identitas. Identitasnya Indonesia misalkan memusuhi komunis misalkan. Dan kita punya identitas tersebut. Kalau kita kemudian tidak ingat identitas tersebut, maka kemudian kita seperti orang yang tidak punya ingatan. Orang yang dementia, orang Alzheimer yang nggak punya ingatan masa lalu. Bahaya. Ketika kemudian orang tidak punya ingatan, kemudian ketika masuk lagi pemikiran seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjatuh lagi ke dalam kesalahan yang sama. Berarti kita tidak mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Karena peristiwa pada masa lalu yang baik kita ambil, yang jelek tinggalkan. Ada yang bilang, kenapa kok diulang-ulang terus? Kenapa kok peristiwa-peristiwa tersebut diulang-ulang? Kita sudah bosan. Kita sampaikan, kita memaafkan. Kita memaafkan, tapi kemudian kita ingat dengan peristiwa tersebut ya. Itu bagian dari identitas kita ya. Identitas kita misalkan, bagaimana kita kemudian dengan gagah berani, misalkan para pahlawan kita, para pendahulu kita berusaha untuk melawan Belanda. Bagaimana mereka dengan gagah berani melawan Inggris misalkan. Mereka dengan gagah berani melawan Portugal, melawan Spanyol misalkan. Mereka dengan gagah berani melawan Jepang. Itu identitas kita ya. Kalau kemudian kita tidak ingat dengan identitas kita, kita kemudian seakan-akan tidak punya identitas. Seperti orang yang kemudian kehilangan ingatan atau kehilangan sebagian ingatan. Ketika kehilangan sebagian ingatan, kemudian kita tidak memandang masa depan dengan pandangan yang sesuai dengan bagaimana identitas kita. Dan identitas kita itu sebagiannya adalah masa lalu kita. Orang yang kemudian tidak tahu identitasnya akan melupakan. Dan kemudian seringkali kemudian salah jalan ya. Seringkali kemudian salah jalan. Karena itu kita harus tahu masa lalu kita, masa lalu bangsa kita, masa lalu negeri kita. Masa lalu para pendahulu agama ini terutama. Bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana perjuangan sahabat, bagaimana perjuangan tabi'in, bagaimana perjuangan tabi'ut tabi'in.
bagaimana masa Daulah Umayyah, bagaimana Daulah Abbasiyah. Secara umum kita harus tahu. Agar kemudian kita paham bahwa itu identitas kita. Itu identitas kita sebagai umat Islam. Kalau kemudian identitas yang kita terima itu kemudian identitas yang rusak, kita kemudian akan kehilangan identitas tersebut. Dan kehilangan identitas tersebut berarti kemudian akan meninggalkan sebagian dari agama kita. Karena itu bagian dari identitas, salah satu bagian dari identitas agama kita ya. Kalau kemudian kita tidak tahu siapa mereka, bagaimana kita menghargai mereka? Sebagaimana misalkan kemudian orang Rafidhah misalkan, mereka mencela para sahabat. Mereka tidak menghormati para sahabat. Karena pemahaman mereka kacau. Ketika kita kemudian pemahaman kita benar, kita menghormati mereka, kita memuliakan mereka. Gitu. Walaupun kita kemudian tidak mengatakan bahwa para sahabat itu maksum, sebagaimana para nabi, tidak. Tetapi kita menghormati mereka. Karena itu kita harus tahu tentang identitas kita ya. Dan kembali kepada originalitas kita. Kembali kepada keaslian kita. Nah. Taib. Kemudian bal bima ya'nihi dzalika min irtibatin bi ibadatihim li rabbihim. Dan juga makna yang terkandung dari kalender Hijriah tersebut terkait dengan ibadah mereka. Kita puasa bulan apa? Ramadan. Kita puasa bulan Juli? Enggak. Tidak terkait dengan bulan Julinya, tapi terkait dengan bulan Ramadannya. Kapan kita hari raya Idul Fitri? Syawal. Taib. Kapan kita hari raya Idul Adha? Kapan kita hari raya Idul Adha? Idul Hijjah. Jadi kaitannya dengan ibadah, kemudian dengan kalender Hijriah. Kapan kita puasa Ayyamul Bid? 13, 14, 15 secara umum. Boleh diganti dengan hari yang lain jika memang kemudian tidak mampu. Taib. Kapan kemudian kita besok kapan puasa? Kapan mulai puasa? Tanggal 1 Ramadan. Kapan sidang isbat? Kapan sidang isbat? Habis maghrib. Kenapa sidang isbat habis maghrib? Kok enggak habis jam 12 malam? Misalkan ada pertanyaan seperti itu. Sekali lagi, bisa jadi ada pertanyaan, kenapa sidang isbatnya itu kok habis maghrib? Kok enggak habis jam 12 malam? Gitu loh. Kita jawab karena kalender Hijriah itu ganti hari ketika masuk maghrib. Sekali lagi, kalender Hijriah itu ganti hari ketika tanggal 1 masuk maghrib. Maka ketika masuk maghrib, otomatis kemudian ganti hari. Otomatis ganti hari. Beda hal dengan kalender Masehi. Kalender Masehi itu ganti hari setelah jam 12 malam. Karena itu, kita tahu di Indonesia sidang isbatnya kapan? Habis maghrib. Karena itu beda sekali. Penentuannya kemudian beda sekali gitu loh. Sehingga dengan itu kita tahu bahwa terkait dengan ibadah kita, itu kemudian terkait dengan kalender Hijriah gitu. Kalau misalkan kemudian kalender Hijriah itu pergantian hari itu dilakukan mulai jam 12 malam, harusnya sidang isbat setelah jam 12 malam kan? Logikanya kan seperti itu. Karena pergerakan hilal itu kemudian kelihatan buktinya masuk bulan yang baru itu kemudian dilakukan ketika hampir ketika masuk waktu tersebut. Lalu kemudian kalau sudah masuk waktunya berarti isyaknya kaum muslimin kemudian misalkan mulai sholat tarawih. Karena itu orang ketika sholat tarawih, ketika adzan isya, itu mereka nunggu. Ini sudah masuk Ramadan belum? Atau masih masuk bulan Sya'ban? Mereka bertanya-tanya. Kadang kemudian tarawihnya dimundurin. Untuk kemudian pastikan betul sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Sehingga kemudian seperti itu ya. Karena itu terkait kalender Hijriah ini juga terkait dengan ibadahnya ya. Wa bima ya'nihi dzalika min irtibati bi ibadatihim li rabbihim, terkait dengan ibadah kepada Rabb-nya. Fabitari al-Hijri, karena dengan kalender Hijriah ya'riful muslimuna mawaqitas siyam. Dengan kalender Hijriah kaum muslimin itu tahu waktu-waktu puasa.
Puasa yang wajib ya ketika Ramadan. Dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Baik itu kalender hijriahnya bisa jadi tanggal 29, bisa jadi kalender hijriahnya itu maksimal kan 30 ya. Karena kalender hijriah tidak akan keluar dari tanggal 29 dan tidak akan keluar dari tanggal 30. Beda hal dengan kalender Masehi. Kalender Masehi bisa tanggal 28 ketika tahun kabisat, bisa tanggal 29, bisa 30, bisa 31. Kalau Hijriah tidak, antara 29 dan 30 saja. Beda. Baik. Sehingga puasa pun beda. Ayyamul Bid, maka harus jelas. Tanggal berapa? 13, 14, 15. Kemudian misalkan puasa Senin Kemis misalkan. Kemudian juga puasa Daud dan puasa-puasa yang lain misalkan. Begitu juga wal hajj. Begitu juga haji. Haji ketika bulan Dzulhijjah, bukan bulan Mei, bukan bulan Juli, bukan pula Agustus. Tapi ketika Dzulhijjah. Sehingga jelas kapan puasa kita, kapan haji kita, kapan kita hari raya juga. Maka dengan kalender Hijriah tersebut kita bisa mengetahuinya. Baik. Wa bihi yuhafiduna ala tamayyuzihim wa tafarrudi saksiyatihim. Dengan kalender Hijriah itu yuhafiduna ala tamayyuzihim. Jadi mereka kemudian menjaga keistimewaannya. Karena kemudian kaum muslimin itu istimewa dengan kalender itu tadi. Dengan kalender Hijriah itu tadi kemudian istimewa. Karena beda. Karena kemudian beda ya. Taib. Misalkan kalender Masehi. Kalender Masehi itu kemudian nama bulannya tidak sedikit di antara nama-nama bulan itu misalkan itu nama-nama dewa. Taib. Ada Januari dari Janu, ada Februari dari Februa, ada Maret dari Mars, kemudian ada April, saya lupa dewa apa gitu dan seterusnya. Maka itu nama-nama dewa yang dipakai oleh Romawi di mana mereka mengadopsi dari Yunani. Taib. Karena itu kemudian dijadikan sebagai nama-nama dewa ya. Taib. Kecuali mungkin bulan kecuali mungkin bulan Agustus ya dengan bulan Juli ya. Karena bulan Agustus dengan bulan Juli itu kan penamaan bulan tersebut dari namanya Kaisar Romawi. Kalau Juli berarti Kaisar Julius Caesar. Kalau Agustus berarti Kaisar August Caesar. Jadi namanya tokoh. Karena memang kalender Masehi pada awalnya itu hanya 10 bulan. Lalu kemudian diganti sebelumnya 10 bulan dijadikan kemudian ditambahkan 2. Akhirnya sekarang bulan kalender Hijriah kalender Masehi itu menjadi 12. Karena itu kalau kita lihat misalkan nama-nama bulan di bulan Masehi ya. Bulan terakhir itu apa? Bulan terakhir. Desember. Desember itu kalau dilihat dari bahasa Latinnya, kalimat desem itu kaitannya dengan 10 gitu loh. Kaitannya dengan 10. Memang artinya maknanya 10 gitu loh. Karena hasilnya memang bulannya mereka itu 10. Kemudian Novem itu 9. Okto itu 8. Tapi kemudian sekarang jadi bulan ke-10. Kemudian Septa itu 7. Dan sampai kita misalkan kalau kita bandingkan dengan bahasa Sanskerta itu sama. Misalkan ya, istilah kita kan ada istilahnya misalkan ini dibandingkan ya, maksudnya dari pengucapan itu mirip ya. Misalkan kita ada istilah dasawarsa. Ada istilah misalkan dasawarsa. Dasawarsa kan 10 tahun. Desem. Itu 10. 1 desimeter misalkan kan 10. Tidak ada yang mengatakan desi itu 12, tidak ada. Jadi awalnya mereka 10 bulan. Lalu kemudian ditambahkan 2 bulan. Bulan Juli dan kemudian bulan Agustus. Akhirnya karena dari 2 tokoh penting dari Romawi yaitu Julius Caesar dan juga August Caesar. Akhirnya kemudian 12. Kalau umat Islam
Dari awal kemudian yang dipakai itu adalah 12. Dari mana? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan itu adalah 12. Awalnya itu kemudian 12. Dari 12 itu yang kemudian dijadikan sebagai sandaran untuk kemudian menentukan penanggalan kalender Hijriyah tersebut. Baik, sehingga seperti itu ya. Karena itu penanggalan Hijriyah aslinya memang 12. Penanggalan Masehi aslinya itu 12. Penanggalan Masehi aslinya itu 10. Baik, yang kemudian didistribusikan jumlah harinya itu kemudian di dalam bulan-bulan tersebut. Sebagian orang mengatakan bahwa kalender Masehi, kalender Hijriyah itu kemudian standarnya itu adalah bulan Qamar itu tadi. Sedangkan kalender Masehi itu adalah hitungan jumlah dari jumlah hari dalam satu tahun tersebut. Dan kita tahu hitungan Hijriyah dengan Masehi, jumlah hari dalam satu tahun itu kan beda. Kalau Hijriyah satu hari itu satu tahun itu 355 hari. Kalau kalender Masehi itu totalnya adalah 365,25. 365 seperempat. Karena itu dalam kalender Masehi ada istilahnya tahun kabisat. Ada istilahnya tahun kabisat. Dan memang secara keunggulan bahwa kalender Hijriyah itu dikatakan akurasinya itu lebih tepat. Dan kita tahu kalender Masehi sendiri itu telah mengalami beberapa kali koreksi ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa buku-buku sejarah. Baik. Karena itu kalender Hijriyah itu memang lebih dekat, lebih sesuai dengan kepribadian Islam. Lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kalau kita pakai kemudian kalender Hijriyah dan kalender Masehi bergandengan, maka maka kaidahnya adalah tuliskan dulu yang Masehi. Tuliskan dulu yang Hijriyah, Tuliskan dulu Hijriyah, baru setelahnya kemudian Masehi. Hijriyah dulu, baru kemudian Masehi. Baik, sehingga seperti itu. Kita lanjutkan. Wabihi yuhafiduna ala tamayyuzihim wa tafarrudi saksiyatihim. Dengan tarikh Hijri itu kemudian umat Islam menjaga keistimewaannya dan kemudian menjaga keistimewaan kepribadiannya. Karena berbeda dengan yang lainnya. Jangankan seperti itu, peradaban yang lain itu juga biasa pakai tahun yang berbeda. Jepang punya tahun yang berbeda, entah kemudian mereka sekarang pakai tahun yang bagaimana. Kita tahu bahwa ketika mereka datang menguasai Indonesia, sistem penanggalan di Indonesia kan diganti kan, sesuai dengan kalender Jepang. Kita sama-sama tahu ya tentang hal tersebut ya. Baik. Kemudian misalkan orang Hindu misalkan punya tahun Saka. Orang Hindu kemudian punya tahun Saka. Kemudian Sultan Agung Raja Mataram itu kemudian membuat kalender yang hibrid ya. Kalender campuran antara Masehi dengan antara kalender Hijriyah dengan kalender Jawa. Kemudian inna ummatal Islam ummatun laha tarikh walaha hadarah. Umat Islam itu adalah umat yang memiliki sejarah. Wa ummat walaha hadarah, dan umat yang punya peradaban. Umat Islam itu punya sejarahnya sendiri. Sejarah umat Islam misalkan sejarahnya Nabi Adam, dimulai dari sejarahnya Nabi Adam. Sejarahnya orang kafir dimulai kapan? Sejarahnya orang kafir dimulai dari kapan? Kalau mereka percaya teori Darwin, berarti mereka sejarahnya dimulai dari teori Darwin. Sedangkan umat Islam dimulainya dari kapan? Dari penciptaan makhluk pertama kali di dunia ini. Karena itu Ibnu Katsir rahimahullah ketika membuat kitab sejarahnya yang masyhur tersebut, memberi judulnya apa? Al-Bidayah wan Nihayah. Yang awal dan yang akhir. Awal ketika awal penciptaan. Kita tahu awal penciptaan kemudian kan ada perbedaan ya di antara para ulama ya. Apakah kolam dulu ataukah kemudian apakah kolam atau lauh ya kalau nggak salah ya.
Maka ada perbedaan di antara hal tersebut ya, saya lupa jadinya. Lalu kemudian itulah awal dari penciptaan makhluk. Nabi Adam terus sampai kemudian nanti akhir zaman itu bagaimana? Karena itu Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim Ibnu Katsir rahimahullah di belakang kemudian membahas tentang an-nihayah. Bagaimana hari kiamat, huru-hara hari kiamat itu disebutkan. Taib. Kalau mereka orang kafir, sejarah mereka dimulai dari kapan? Ya itu, kalau mereka percaya teori Darwin, berarti dari teori Darwin tersebut gitu loh. Yang katanya manusia kemudian berasal dari kera, ya itu sejarah mereka berarti. Apakah itu sejarah Islam? Sama sekali tidak. Islam tidak percaya dengan teori evolusi. Islam mengingkari teori evolusi. Kita manusia makhluk yang mulia, manusia makhluk yang mulia. Sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah bagaimana penciptaannya dan bukan seperti teori Darwin. Sehingga sejarah kita itu beda. Sejarah kita itu misalkan sejarahnya bagaimana Khulafaur Rasyidin, bagaimana kemudian Daulah Umayyah, bagaimana Daulah Abbasiyah. Itu sejarah kita. Bagaimana kemudian di Indonesia umat Islam kemudian Islam itu masuk ke Indonesia. Bagaimana kemudian muncul Samudra Pasai. Bagaimana kemudian di Indonesia itu muncul kerajaan yang lain. Ada Lamuri, ada kemudian kerajaan Demak di Jawa yang pertama kali. Kemudian kerajaan di Kalimantan, Banjar misalkan. Kemudian kerajaan Makassar dan lain sebagainya sampai ke Papua sana. Sampai kemudian Ternate, Tiduri dan seterusnya. Itu sejarah kita. Sejarah kita bukan revolusi Perancis, bukan revolusi Amerika, bukan revolusi industri, bukan itu sejarah kita. Beda sejarah kita dengan sejarah mereka itu berbeda. Karena itu beda antara sejarah Islam dengan sejarah bukan Islam. Walaha khadoroh, dan umat Islam itu punya peradaban yang berbeda. Peradaban Islam beda dengan peradabannya orang kafir. Peradaban Islam, peradaban yang terbentuk dari upaya umat Islam untuk menjalankan perintah Allah dan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih contoh paling mudah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu membuat rumah singgah, rumah untuk tamu, rumah untuk tamu, dibuatkan rumah khusus agar kemudian mereka punya tempat khususnya. Pada zaman Daulah Abbasiyah, rumah singgah ini Darud Dhiyafah itu kemudian lebih hebat lagi. Pada zaman Daulah Abbasiyah misalkan, dibuat rumah singgah khusus yang kemudian bayangannya kayak hotel sekarang. Tapi kemudian semuanya gratis. Selama 3 hari kemudian gratis. Ada satu bangunan khusus untuk manusianya. Tinggal selama 3 hari gratis. Ada satu bangunan lagi untuk hewan. Kok bisa hewan? Iya, karena zaman itu transportasinya adalah dengan hewan. Sehingga hewannya butuh tempat khusus dan hewannya juga gratis. Makanan hewannya itu gratis itu. Dan itu gratisnya kapan? Selama 3 hari. Kok bisa 3 hari? Karena perintahnya untuk memuliakan tamu seberapa lama? 3 hari. Sehingga 3 hari itu dari bagaimana umat Islam memahami ajaran agamanya, lalu kemudian membuat Darud Dhiyafah seperti itu. Umat Islam kemudian memahami ajaran agamanya, misalkan nggak boleh bikin patung. Ketika ada patung ya dihancurkan. Ketika mereka bikin hiasan yang kemudian tidak menggambar makhluk misalkan. Itu peradaban kita itu. Dan peradaban kita beda dengan peradaban Barat. Beda dengan peradabannya orang Yahudi, beda dengan peradabannya orang Kristen. Beda dengan peradabannya India, peradabannya Yunani, peradaban Mesir kuno misalkan. Bukan peradabannya Fir'aun, bukan. Sehingga beda ya. Fahal tahjaru dzalika kullahu. Maka, apakah umat Islam akan meninggalkan sejarahnya dan akan meninggalkan peradabannya? Kullahu, semuanya. Litastajiddi minal umam al-ukhra, untuk mengambil yang baru dari umat yang lain. Apakah kita akan meninggalkan warisan tersebut dan kemudian kita mengambil karena ada yang baru dari yang lain? Apakah kemudian kita meninggalkan bahasa Arab? Lalu kemudian kita mengambil bahasanya orang kafir? Apakah kemudian kita meninggalkan tulisan Arab dan kemudian hanya mengkhususkan diri menggunakan tulisan Latin misalkan? Apakah seperti itu? Apakah kita kemudian meninggalkan sejarah kita dan kemudian kita hanya belajar sejarahnya Napoleon Bonaparte, sejarahnya Kaisar Romawi, sejarahnya Ratu Inggris misalkan? Apakah seperti itu? Apakah kemudian kita meninggalkan peradaban Islam yang kemudian menguasai dunia selama ratusan tahun
dan kemudian kita meninggalkan dan kemudian kita malah mengambil peradabannya mereka, peradabannya orang kafir, maka tidak seperti itu tentu saja. Karena itu menulis mengatakan fahal tajuru dzalika kullahu litastajidi minal umamil ukhra tarikhaha wa hadarataha. Maka apakah kemudian umat itu akan meninggalkan sejarahnya, akan meninggalkan peradabannya untuk mengambil yang baru dari umat yang lain, sejarah umat yang lain dan juga peradaban umat yang lain. Dan ini nampak faktanya. Orang sekarang kemudian lebih banyak misalkan kemudian kenal dengan Napoleon daripada misalkan kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Orang misalkan kemudian lebih kenal misalkan siapa namanya? Alexander ya. Alexander dari Makedonia daripada misalkan pahlawan Islam yang kemudian menguasai India, Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi. Padahal Muhammad bin Qasim Ats-Tsaqafi itu menguasai India dalam waktu yang cepat, jauh lebih cepat dan lebih luas daripada apa yang dilakukan oleh siapa? Oleh Alexander ya. Maka pilihannya seperti itu. Sehingga kita penting untuk kemudian tahu identitas kita dan tahu siapa kita dan tahu siapa tokoh kita dan tahu siapakah panutan kita yang harus kita ambil. Sehingga kalau kita tidak tahu identitas kita tidak tahu masa lalu kita tidak tahu masa lalu dari agama ini, umat agama ini, maka orang lain akan kemudian mewarnai masa lalu kita dan akan kemudian menyelewengkan masa lalu kita sehingga kemudian kita tidak bisa mengambil teladan dari masa lalu kita. Dan ini yang kemudian banyak terjadi. Dan ini sangat kita sayangkan. Betapa banyak kemudian di luar sana orang yang tidak tahu sejarahnya. Di mana kita lihat di luar sana tidak sedikit orang yang sebenarnya orang baik, tetapi karena mendapatkan pendidikan yang buruk, akhirnya mereka menganggap bahwa Utsman melakukan kesalahan ini, Muawiyah melakukan kesalahan ini, Amr bin As melakukan kesalahan ini, misalkan Abu Musa al-Asy'ari melakukan kesalahan ini. Mereka tidak menghormati para sahabat. Kalau mereka kemudian tidak menghormati para sahabat karena pendidikan yang keliru tersebut, karena pemahaman keliru yang sampai kepada mereka, bagaimana mereka bisa menghormati para sahabat? Bagaimana mereka bisa mengambil teladannya para sahabat? Bagaimana mereka bisa tahu identitas para sahabat? Bagaimana kemudian mereka tahu kemudian tentang kejayaan dan juga kemuliaannya mereka? Sehingga ini pelajaran kita, PR kita bersama ya, pekerjaan rumah kita bersama. Agar kemudian orang kemudian semakin paham dengan masa lalunya, semakin paham dengan sejarah umatnya. Agar kemudian bisa mengambil teladan, mengambil pelajaran, mengambil ibroh, agar kemudian punya gambaran bagaimana kemudian merancang masa depan. Karena kita tahu masa lalu bukan hanya untuk sekedar hiburan, tetapi kita tahu masa lalu untuk kita bisa merancang masa depan kita dengan lebih baik. Kemudian musannif menutup rahimahullahul Faruq. Semoga Allah merahmati Faruq. Fakam lahu min ayyadin baydha. Berapa banyak kemudian jasa yang dia berikan? Tangan putih maksudnya jasa. Berapa banyak kemudian jasa yang Umar berikan? Wa ma'atharin khalidah, dan peninggalan yang abadi. Dan kalender Hijriyah adalah peninggalan yang abadi dari Umar bin Khattab. Taib. Faradhiyallahu anhu wa arda. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda. Kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.